Irwanti sudah disiapkan lembar soalnya ya? Enggak, sudah Ibu. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Adinia. Selamat pagi, Ibu. Ya, bisa dengar jelas suara saya ya? Bisa, Ibu. Videonya pada mati ini? Bentar, Ibu. Pada bangun tidur? Oke, koneksi jelas ya. Adinia disiapkan lembar soalnya ya, yang kemarin sudah dijawab. Sambil nanti kita bahas satu per satu, nanti akan ada penekanan-penekanan pada soal-soal yang masih salah. Jadi kemarin setelah saya koreksi, saya bandingkan 3 ya, dari nilai UAS, kemudian nilai remedi, dan yang terakhir yang kemarin baru dikerjakan kemarin ini. Nah, untuk nilai UAS dan remedi itu ternyata tidak jauh berbeda, bahkan ada yang pada saat UAS itu sudah benar, pada saat remedi malah nggak yakin, malah berubah menjadi salah gitu. Cuman kemarin waktu dikerjakan di SP yang baru kemarin dikumpulin ini, alhamdulillah sudah banyak yang benar jawabannya, cuman belum sempurna juga, belum 100 nilainya, masih 80, masih ada 5 nomor yang salah. Oke, kita akan bahas satu persatu secara sekilas ya. Saya izin share screen sebentar. Oke, baik. Apakah sudah bisa dilihat slide saya? Bisa Ibu. Ya, bisa, Ibu. Ya. Oke, untuk nomor 1, coba Adinia dibaca nomor 1 soalnya. Organ aksesoris dalam sistem pencernaan ditunjukkan pada nomor Oke, jawabannya Adinia. C, Ibu. 1, Oke. 2, dan 1, 2, dan 8. Oke, nomor 1 adalah apa? 1? liver, Liver, oke. 2, empedu, nomor 8, pankreas. nomor 8 pankreas. Oke, atau nomor 2 bahasa medisnya adalah gallbladder ya, atau kantong empedu seperti yang ada di gambar. Ini ada di slide saya ya. Jadi saya di sini menunjukkan slide tidak mengambil dari sumber yang lain, tapi ada pada materi yang pernah Ibu terangkan. Oke, untuk nomor 1 ini Adinia dan Irwati sudah benar. Cuman kemarin pada saat UAS dan remedi sempat salah ya menjawabnya ya, nomor 1 aja sudah sempat bingung ya. Oke, Bu. Oke. Jelas ya, nomor 1 ya. Kita lanjut. Nomor 2, silakan Irwanti, dibaca soalnya. Gerakan peristaltik, segmentasi, dan pendular membantu dari fungsi pencernaan pada proses. Punya saya ini pencernaan mekanik. Ya. Oke, jawabannya sudah benar. Jadi ini saya mengambil lagi dari slide yang sudah pernah saya terangkan. Di sini ada pencernaan secara mekanis atau fungsi pencernaan dan juga sistem enzimatis. Nah, pencernaan mekanik di sini adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat pencernaan. Alat yang membantu pencernaan mekanik itu gigi, lambung, dan usus. Ada gerakan apa saja pada pencernaan mekanis, yaitu peristaltik, segmentasi, dan pendular. Jadi kata kuncinya ada di sini yang saya garsi lingkaran merah ini, sehingga untuk nomor 2 jawabannya sudah benar adalah pada proses pencernaan mekanis. Mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil. Jelas sampai di sini nomor 2? Sudah sama-sama benar, Adinia dan Irwanti. Oke, sempat salah ya pada saat UAS dan remedi, sempat terjawab pencernaan kimiawi, sempat menjawab A pada saat remedi. Benar ya? Begitu ya? Oke, Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 3, Adinia, silahkan. Di bawah ini merupakan pengaruh perubahan selama masa kehamilan terhadap pencernaan kecuali Ya. D, Ibu, penurunan waktu pengosongan lambung. Oke, yang benar adalah harusnya salahnya di mana poin D itu?
Poin D itu harusnya dia akan menjadi benar jika yang salah apanya? Di bawah ini merupakan pengaruh perubahan selama masa kehamilan terhadap pencernaan, kecuali. Berarti kan mencari jawaban yang salah. Ya, jawaban yang salah adalah yang D, penurunan waktu pengosongan lambung. Kenapa kok salah? Harusnya yang benar bagaimana? Jawaban A, B, C, dan E kan benar semua. Ya kan? Itu adalah semuanya perubahan yang terjadi sehubungan dengan pencernaan pada saat kehamilan. Ada mual muntah, ada konstipasi, ada hemoroid yang membesar, ada rasa tidak nyaman pada abdomen, itu betul semua. Yang poin D, penurunan waktu pengosongan lambung, dia salah. Kenapa kok salah? Karena penurunan waktu pengosongan. Iya, Seharusnya harusnya peningkatan. Oke, ini ya, seperti yang slide saya lagi buka ini ya, untuk nomor 3. Jadi, perubahan yang terjadi pada saat kehamilan yang berhubungan dengan pencernaan, kalau kita berbicara tentang waktu pengosongan lambung, jadi kalau pada saat manusia itu normal, ketika perut atau ketika lambung itu kosong, maka akan merasa lapar ya karena lambungnya kosong. Nah, pada saat hamil itu terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung. Jadi lambungnya itu habis diisi cepat banget menjadi kosong. Dia cepat sekali dicerna masuk ke dalam usus sehingga wajar kalau orang hamil itu cepat merasa lapar karena ada peningkatan waktu pengosongan lambung. Ya, jadi pada saat hamil peningkatan waktu pengosongan lambung bukan penurunan. Kalau penurunan akibatnya apa? Mudah merasa kenyang. Ya, karena lambungnya terasa penuh terus. Kalau pada orang hamil kebalikannya, peningkatan waktu pengosongan lambung. Lambungnya itu cepat banget menjadi kosong sehingga dia mudah menjadi lapar lagi. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Ibu. Oke, clear ya. Kita lanjut nomor 4. Silakan Irwanti. Dibaca soalnya, jawab sekalian. Gusi merupakan anggota organ pada mulut yang berpengaruh pada sistem pencernaan. Kondisi gusi yang mudah berdarah selama masa kehamilan disebabkan karena pengaruh HCG. Oke. Ya, ini nomor 4 untuk Adinia dan Irwanti. Sama-sama ngejawab C. Jawabnya sama persis. Contekan ya kemarin ya. Salahnya sama loh. Kerja kelompok ya. Ini jawaban nomor 4 ya. Mulai dari UAS, remedi, sampai SP. Jawabannya kalian tuh konsisten C. Ya, pengaruh dari HCG. Jawaban yang benar adalah A, kadar estrogen meningkat. Ya, kita bahas kenapa kok bisa 3 kali salah. Gusi merupakan anggota organ pada mulut yang berpengaruh pada sistem pencernaan. Soalnya ya, kondisi gusi yang mudah berdarah selama masa kehamilan disebabkan karena ini ya, pada slide yang Ibu tampilkan ini sudah dijelaskan di sini. Gusi hiperemi. Hiperemi itu artinya pembuluh darahnya membesar ya, berongga dan membengkak. Gusi cenderung mudah berdarah karena kadar estrogen yang meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan vaskularitas selektif dan proliferasi jaringan ikat atau gingivitis yang tidak spesifik. Jadi karena karena gusinya itu pembuluh darahnya itu membesar, kemudian menjadi berongga dan membengkak, di situ terdapat banyak pembuluh darah yang sifatnya sensitif, sehingga dia kalau kesenggol pada saat sikat gigi, pada saat makan, bisa menyebabkan menjadi mudah berdarah. Nah, bengkaknya gusi itu adalah karena keberadaan estrogen yang meningkat. Oke, di PowerPoint sudah ada ya. Ini di materi Ibu kok. Saya tidak mengambil sumber yang baru lagi. Sedangkan kalau jawaban yang tadi kalian jawab C, pengaruh dari HCG, HCG memang hormon khasnya orang hamil ya, tapi HCG itu lebih kepada efek apa HCG? Ada yang ingat? HCG itu lebih kepada efek apa? Bukan pada gusi berdarah, tapi khasnya orang hamil apa? Gara-gara ada HCG, yaitu mual dan
Muntah. Ya. Oke, kalau HCG dia memang hormon kehamilan, memang yang bisa dideteksi melalui urin. Jadi kenapa pada saat tes pack itu dicelupkan ke urinnya orang hamil, dia ada 2 garis. 2 garis itu sebenarnya mendeteksi apa sih? Dia bukan mendeteksi estrogen, progesteron, bukan. Yang dideteksi adalah HCG atau hormon kehamilan. Kenapa disebut hormon kehamilan? Karena HCG ini memang spesifik khas ada pada orang yang hamil saja. Kalau estrogen, progesteron, dia kan bisa ada di orang yang tidak hamil pun, seperti kita saat ini, kita punya estrogen dan progesteron, walaupun kadarnya mungkin seimbang, tidak terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau HCG itu hanya dimiliki pada orang yang hamil. Maka dari itu HCG disebut dengan hormon kehamilan. Tapi tidak semua kondisi itu penyebabnya adalah HCG. Lihat-lihat dulu apa. HCG itu cenderung spesifiknya mengakibatkan mual dan muntah. Kalau kita berbicara tentang gusi yang berdarah, ini adalah estrogen yang sedang bekerja. Jadi jawabannya adalah A, kadar estrogen yang sedang meningkat, sesuai dengan penjelasan yang ada di slide ini. Begitu bisa dipahami nomor 4? Bisa, Ibu. Oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan ya, bisa bertanya. Oke, sekarang Adinia lagi, silakan nomor 5. Perhatikan atlas sistem perkemihan di bawah ini. Keterangan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 secara urut dan tepat adalah D. Hilum, Ya. arteri renal, ureter, terus urinary bladder, uretra. Oke, baik. Jawabannya benar, nomor 5 itu D. Ini sekedar trik ya. Kalau misalnya nanti ketemu lagi dengan semacam ini, atlas organ apapun, mau organ pencernaan, reproduksi, perkemihan, dan kemudian dia ada nomor-nomor ya. Biasanya kan yang dikasih warna biru-biru ini kan dinomerin ya. Kemudian ditanyakan isinya apa. Nah, sebaiknya jangan cuma menghafalkan nomor ya, jangan cuma membawa catatan nomornya saja, tetapi akan lebih baik kalau pada kotaknya ini kalian langsung menuliskan namanya apa. Jadi, misal tadi nomor 1 hilum, nomor 2 arteri renal. Andai kata saya balik, nomor 1-nya saya taruh di arteri renal, nomor 2-nya saya taruh di hilum. Atau nomor-nomor yang lain saya puter-puter ini, urut-urutannya 1 sampai 5 saya bolak-balik. Jawaban kalian akan tetap benar ketika di dalam kotak ini sudah kalian tulis namanya. Oh, hilum itu sebelah sini loh. Ureter itu di bawahnya ini. Kalau uretra yang sini. Ini sudah dituliskan di kotaknya. Andai kata kalian nanti ada ada tugas untuk ditebak-tebakin tentang atlas organ ya, itu seperti itu. Jadi di kotak-kotaknya ini sudah langsung ditulis saja namanya apa. Jadi ketika nomornya diputer-puter kan tetap sama keterangannya. Keterangannya kan tidak mungkin berpindah. Kalau nomor kan bisa berpindah. Terserah dosennya ya mau diputer ke nomor mana saja. Gitu ya triknya ya kalau untuk atlas ya. Oke, Bu. Oke, kalau ini memang menghafal kalau ini dan ini sudah ada juga di PowerPoint saya. Kalau dibaca pasti akan ketemu. Nomor 5 sudah benar semua. Pada saat UAS dan remedi sempat salah. Oke, nomor 6 silahkan Irwanti. Proses filtrasi darah terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor 9. Oke, 9 itu apa namanya? 9 itu apa namanya? Kalau ada pertanyaan seperti nomor 6 ini, Adinia mungkin bisa menjawab nomor 9 itu apa namanya? Nefron. Nefron. Oke, kalau ada pertanyaan seperti nomor 6 ini ya, proses filtrasi darah terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor, berarti yang pertama harus dicari, filtrasi darah terjadi pada organ apa? Harus tahu dulu filtrasi darah itu terjadinya di mana. Filtrasi darah terjadinya di mana? Filtrasi darah terjadinya di mana? Saya sedang menampilkan slide-nya loh.
Filtrasi darah terjadinya di mana? Glomerulus. Oke, benar. Berarti kan yang harus diketahui kalau ada pertanyaan seperti nomor 6 ini, sebelum kalian melihat nanti nomor 9 itu apa, 10 sampai dan nomor-nomor seterusnya itu isinya apa, harus tahu dulu filtrasi darah terjadi pada organ mana. Glomerulus, ya. Baru dicari pada gambar yang namanya glomerulus itu yang ada di sebelah mana. Seperti itu, ya. Ada di yang ini, Ibu lingkarin hijau ini glomerulus. Oke, dan sekali lagi, jangan menghafalkan nomornya. Kalau nomor bisa diputer-puter, tapi kalau posisi organ nggak mungkin akan ditukar ya. Glomerulus ya selamanya akan ada di sini yang saya lingkari hijau. Selamanya tetap akan ada di sini. Tidak mungkin glomerulus tiba-tiba pindah ke bagian bawah sini, misal tuker sama tubulus coacting ini. Kan tidak mungkin. Tapi kalau nomor bisa kan dipindah-pindahkan? Gitu ya. Jadi kalau ada atlas, jangan lupa untuk memberi nama pada masing-masing bagian organnya. Jangan cuman membawa catatan nomornya. Gitu, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Ini ada semua ya di slide Ibu. Jadi saya tidak membuat materi baru ini. Saya hanya mengambil dari PowerPoint yang sudah saya pernah terangkan sebelumnya. Jadi kalau dibaca pasti ketemu jawabannya. Jadi saya nggak membuat soal itu yang ajaib, yang nggak pernah diterangin tiba-tiba kok keluar gitu. Nggak ada yang seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 7. Silakan Adinia. Penekanan kepala bayi pada saat hamil menyebabkan bertambahnya tekanan kandung kemih, sehingga wanita hamil akan merasakan mudah atau sering timbul keinginan untuk buang air kecil. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jadi itu ada pada slide saya yang ini, yang sedang saya tunjukkan di layar. Jadi memang benar pada saat ada penekanan kepala bayi atau penekanan dari sumber manapun, misalnya penekanan yang berasal dari kontraksi otot abdomen, penekanan yang berasal dari kepala bayi karena kandung kemihnya itu penuh, itu akan menyebabkan tekanan pada kandung kemih. Dan setelah itu, setelah terjadi tekanan pada kandung kemih, urin akan memasuki kandung kemih dan uretra. Dinding uretranya menjadi teregang karena terisi air kencing yang banyak, dindingnya menjadi teregang, sedangkan kapasitasnya maksimal adalah 250 cc. 1/4 liter kapasitasnya itu. Hingga ketika mencapai kapasitas 250 cc, akan muncul rangsangan untuk berkemih atau rangsangan untuk ingin buang air kecil. Dari sini jelas? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Silahkan, Irwanti ya? Oke. Oke. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi proses berkemih, kecuali ovulasi, fertilasi, dan kehamilan. Diulangi apa? Nomor D? Ovulasi, fertilasi, dan kehamilan. Bukan fertilasi, apa? Pelan-pelan baca. Fertilisasi. Fertilisasi. Pelan-pelan ya bacanya ya. Bukan fertilasi, fertilisasi. Ovulasi, fertilisasi, dan kehamilan. Itu yang jawabannya. Jawabannya apa itu? Yang salah. Yang salah. Oke, benar ya. Jawabannya nomor 8 adalah D. Jawaban lainnya itu yang A, B, C, dan E itu sudah benar ya, sesuai dengan slide yang sedang saya tunjukkan. Jadi faktor yang mempengaruhi proses berkemih adalah ada diet, ada asupan makanan, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, stres psikologis, tingkat aktivitas, dan kondisi akibat penyakit tertentu. Yang tidak mempengaruhi respon untuk proses berkemih adalah ovulasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya. Jadi nomor 8 ini intinya menanyakan apa sih yang membuat orang itu menjadi lancar buang air kecilnya. Itu seperti itu. Kalau jelas lagi pertanyaannya. Oke, kita lanjut nomor 9. Silahkan Adinia. Perhatikan atlas organ reproduksi eksternal wanita di bawah ini.
penetrasi penis, dan robekan jalan lahir saat persalinan terjadi pada nomor Ya. 9 dan 12. Oke, 9 adalah Vagina. 12. 12. Perineum. Oke, nomor 9 ini ya, seperti yang Ibu lingkari ini ya. Nomor 9 apa ini? Orifisium vagina. Oke, orifisium vagina ya, jadi bukan cuma vagina. Nomor 12, tempat robekan jalan lahir pada saat persalinan adalah perineum. Jadi kayak gini ya, kalau ada atlas, jangan lupa langsung dikasih nama pada bagian-bagian organnya. Kalau namanya ini nggak mungkin diputer-puter, nggak mungkin ditukar-tukar. Tapi kalau nomor, bisa aja gitu. Nanti ketemu lagi seperti ini, nomor 9 mungkin tidak ada di orifisium vagina. Orifisium vagina ini bisa aja menjadi nomor 1, kan bisa ya. Jadi jangan membawa catatan nomor, tapi harus langsung memberi nama pada bagian-bagian organnya, supaya tidak salah. Supaya kalau nomornya diputer-puter tuh jawabannya tetap benar. Gitu. Jelas? Nomor 9? Jelas, Ibu. Oke, silahkan Irwanti, nomor 10. Baik. Perhatikan atlas sistem reproduksi pria di bawah ini. Produksi sperma terjadi pada organ yang diberi nomor 15. Oke, 15 adalah Testis. testis. Oke. Sama ya seperti caranya nomor 9 tadi. Jadi kalau ada gambar atlas reproduksi atau atlas apapun, diberi nama langsung pada bagian organnya, supaya kalau nomornya diputar-putar, bagian organ itu akan tetap benar jawabannya. Begitu cara menghafalnya atau cara belajarnya. Dari sini jelas? Jelas, Ibu. Oke. Kalau atlas seperti ini murni hafalan ya, memang ya tidak ada cara lain atau bagaimana trik yang lain. Ini memang murni hafalan, harus sering dibaca atau setidaknya tahu. Kalau misalnya kayak kemarin ujian kan sebenarnya bisa open book ya. Tahu, oh saya harus membukanya di PowerPoint yang sebelah mana, itu tahu gitu. Kalau misal memang tidak sampai menghafalkannya. Oke, silahkan nomor 11. Siapa sekarang? Adinia ya? Iya, Ibu. Oke. Estrogen dan progesteron merupakan hormon steroid yang disintesis dari lemak atau kolesterol. Oke. Jawabannya sudah benar. Nomor 11 adalah A. Sesuai dengan slide yang sedang saya tampilkan ini. Jadi, biosintesis hormon reproduksi diantaranya adalah estrogen dan progesteron ya. Di sini ada progesteron sebelah kanan, ada estrogen yang di sebelah kiri. Nah, keduanya ini disintesis dari yang namanya lemak atau kolesterol. Gitu. Jadi cirinya apa sih? Orang dengan berat badan berlebih yang memiliki kandungan lemak atau kolesterol berlebih dalam tubuhnya, itu biasanya kadar estrogen dan progesteronnya menjadi ikut tinggi. Kalau kadar estrogen dan progesteronnya itu tinggi, biasanya orang gemuk itu diikuti dengan berjerawat, wajahnya menjadi berminyak, seperti itu. Dan nanti pada saat dia memasuki usia reproduksi, akan bisa menimbulkan gangguan-gangguan pada organ reproduksinya. Salah satunya nanti adalah hambatan untuk terjadinya fertilisasi, agak menjadi sulit untuk hamil. Ini adalah salah satu akibat yang ditimbulkan pada orang yang gemuk atau memiliki jumlah lemak atau kolesterol yang tinggi, karena hormon estrogen dan progesteron itu diproduksinya, bahan baku utamanya adalah dari lemak atau kolesterol. Jadi nomor 11 jawabannya adalah A. Oke, dari sini jelas? Jelas dari sini nomor 11? Jelas, Ibu. Ibu. Oke, kita lanjut nomor 12. Silakan Irwanti. Baik. Jenis hormon estrogen yang bekerja dominan pada periode kehamilan dan fungsi plasenta adalah D. Estrogen plasenta. Oke, kalau melalui slide ini, coba dibaca slide-nya sebentar. Berarti jawabannya nomor 12 ini apa? Estriol.
Estriol ya, sudah ada di PowerPoint-nya Ibu. Jadi estrogen itu ada 3 jenis estrogen, estriol, estron, dan estradiol yang masing-masing memiliki peran berbeda-beda. Estradiol adalah pada masa reproduksi atau pertama kali mau jadi puber ya, pertama kali mau mendapat haid, itu adalah estradiol yang bekerja. Kemudian ketika wanita mengalami kehamilan dan otomatis ada pembentukan plasenta yang bekerja, estrogennya namanya estriol. Kalau menjelang menopause, nanti yang bekerja namanya estron. Nah, jadi nomor 12 ini mulai dari UAS sampai dengan remedi, ini salah terus. Irwanti sempat menjawab benar ketika ketika UAS. Pada saat remedi malah salah, pada saat SP malah salah, padahal pada saat UAS udah bener. Tapi nggak tahu nih, benernya bener karena lagi ngitung kancing atau emang yakin gitu, karena berubah jawabannya malah menjadi salah. Oke. Karena nomor 12 ini kayaknya terkecoh karena ada kata-kata plasenta, estrogen plasenta. Jadi tertipu di situ ya, karena kehamilan itu erat dengan plasenta, begitu dikasih clue estrogen plasenta langsung menjawab estrogen plasenta. Gitu ya, kira-kira ya? Oke, Ibu. Ya, oke. Jadi ini ya, diingat-ingat estrogen ada 3 macam, estriol, estron, dan estradiol yang masing-masing bekerja pada fase kehidupan wanita yang berbeda. Dan ini juga sudah ada di slide PowerPoint saya. Oke, bisa dilanjut? Jelas nomor 12? Jelas, Ibu. Oke, silakan Nadinia nomor 13. Hormon yang bertugas membantu ovum keluar dari folikel menuju tuba falopi adalah B-hormon LH. Oke, sudah benar jawabannya adalah LH. Sudah ada penjelasannya juga di PowerPoint yang pernah saya ajarkan. Jadi di sini LH adalah untuk membantu ovum keluar dari folikel menuju ke tuba falopi yang sering disebut dengan proses ovulasi. Oosit yang keluar disebut dengan oosit sekunder. Jadi pada saat ovum itu matang, dia keluar dari ovum, itu yang membuat dia bisa keluar, yang bisa membuat ada energi untuk dia melonjak, ini ya, dari dalam ovum dia dikeluarkan ini, yang menyebabkan dia bisa keluar, tenaganya adalah berasal dari LH. Jadi pada saat wanita mengalami masa subur atau ovulasi, di mana sel telur itu keluar dari ovarium, itu kalau dideteksi pasti kadar LH dalam tubuh seorang wanita adalah mencapai pada puncaknya atau paling tertinggi, karena LH bertugas untuk mengeluarkan sel telur yang sudah matang dari dalam ovarium. Jelas ya nomor 13? Jelas, Ibu. Kita ke nomor 14. Silahkan siapa sekarang? Irwanti. Irwanti. Oke, Ibu. Oke. Anggota dari sistem panca indera yang berfungsi untuk mengendalikan paparan cahaya yang diterima oleh mata adalah iris, pupil atau iris. Pupil atau iris, nomor 14 ya. Ini ada di PowerPoint slide milik temannya yang pernah presentasi. Jadi iris atau pupil memiliki fungsi untuk mengatur cahaya. Kapan kemudian ketika cahaya itu terang banget, maka mata kita itu otomatis akan menjadi sipit ya. Kita akan otomatis mengurangi intensitas cahaya supaya tidak silau. Tapi ketika kita ada di ruangan gelap, kita otomatis kayak mendelik gitu ya. Matanya terbuka lebar untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak. Nah, itu yang mengatur adalah iris. Gitu. Nomor 14 ini sempat salah ya pada saat UAS dan remedi. Kemarin pada saat UAS dan remedi mencari jawabannya melalui Google ya, bukan PowerPoint materi ya. Iya, Ibu. Iya, jadi ini ya ditipu ya sama Google ya. Banyak disalahin akhirnya. Oke, nomor 15 silakan Adinia. Di bawah ini merupakan kelainan pada indera praba atau kulit kecuali C. sinusitis. Oke, sinusitis. C.
Jadi pada kulit yang terjadi kelainannya ini ya, seperti yang tampil di layar ini ya. Eksim, kudis, kurap, bisul, campak, kusta, ketombe, lepra, cacar air, panu, infeksi jamur. Kalau sinusitis, kelainan itu ada di mana? Di hidung, Ibu. Di hidung. Oke. Gampang ya kalau 15 ini ya. Nomor 16 silakan. Siapa sekarang, Irwanti? Di bawah ini merupakan fungsi telinga sehubungan dengan sistem reproduksi wanita, kecuali fungsi auskultasi mendengarkan penanda abnormalitas pada organ reproduksi. Oke, itu berarti sebentar. Nomor 16 ini berarti kita disuruh mencari jawaban yang benar atau jawaban yang salah? Yang salah, yang kecuali. Yang salah, yang kecuali ya. Coba lihat di slide ini. Slide ini menjelaskan tentang jawaban yang benar. Jawabannya 16 yang A itu salah apa benar? Benar, Ibu. Benar. Berarti yang salah yang mana? Yang salah berarti Yang mana? menerima respon terhadap rasa nyeri. Betul, 16B. Jangan ragu-ragu, sudah benar ya. 16 itu yang salah adalah jawaban yang E, yang tidak dilakukan atau bukan fungsi dari telinga. Yang E itu fungsi dari apa itu? Yang menerima respon nyeri di organ reproduksi itu apa? Apa? Indra apa? Habis naik sepeda, terus kepentok tiangnya sepeda, sadelnya sepeda, nyeri di daerah reproduksinya karena habis main sepeda. Yang nyeri apanya? Bagian apa itu? Ada indera apa di situ? Masa di situ ada telinga? Peraba, Ibu. Iya, apa namanya? Apa organ peraba? Indera peraba itu apa? Indera itu ada berapa sih? Ada 6 kan? Mata, telinga, kulit. Nah, iya. Benar ya? Ya, Ibu. Itu ya. Jadi yang E itu adalah jawaban yang salah. Jawaban salah, tapi yang nomor 16 kan memang yang dicari jawaban yang salah ya. Jadi nomor 16 jawabannya adalah E. Sebagai penerima respon terhadap rasa nyeri di organ reproduksi. Karena itu adalah fungsi dari kulit. Fungsi dari indera peraba, kulit. Yang menerima respon nyeri itu kan kulit, bukan telinga. Jawaban A sampai dengan D itu adalah fungsi dari telinga. Sesuai dengan penjelasan yang ada di slide ini. Yang A, ini Adinia sama Irwanti ini kompak jawabnya A. Telinga kan benar ya untuk fungsi auskultasi, dia untuk mendengarkan adanya tanda yang tidak abnormal pada organ reproduksi. Jadi kalau misalnya pada organ reproduksi itu, kalau misalnya nih ya contohnya pada penderita kanker stadium awal, itu kita bisa mendengarkan adanya kalau misalnya diperiksa menggunakan stetoskop, kita akan bisa mendengarkan suara bising seperti bisingnya usus. Kalau di usus kan didengarkan kan memang di situ ada pencernaan ya, jadi ada suara peristaltiknya usus. Nah, itu akan bisa didengarkan serupa seperti itu pada beberapa kejadian kanker. Ya, pada kejadian kanker. Nah, sehingga di situ kalau misalnya telinga itu dipergunakan untuk mendengarkan penanda yang seperti itu, maka bisa menjadi penuntun kita, pemeriksa ini untuk berarti di sini ada yang nggak normal. Harusnya kalau yang normal tidak boleh ada bunyi. Bunyi itu biasanya hanya ada pada usus, sekitar organ pencernaan yang sedang bekerja. Pada organ yang lain tidak. Begitu. Oke, jelas ya nomor 16? Jelas, Ibu. Kita lanjut 17, silakan Adinia. Sebagai penerima sinyal nyeri dan gatal pada kondisi infeksi di organ reproduksi merupakan fungsi dari indera D kulit, Ibu. Oke, jelas ya kalau ini ya. Jadi tadi sama sih seperti yang nomor 16. Kalau untuk menerima nyeri, sinyal nyeri yang pertama kali bisa mendeteksi lagi sakit, lagi gatel, itu adalah indera kulit. Ya,
Sama seperti slide sebelumnya, sudah ada di PowerPoint seperti yang sedang saya tampilkan ini. Oke, nomor 18, Irwanti silakan. Baik. Perhatikan atlas sistem endokrin di bawah ini. Keterangan yang benar untuk nomor 1 sampai 5 adalah A. Hipotalamus, pituitari, paratiroid, tiroid, timus. Oke, jawabannya sudah benar ya. 18 adalah A. Ini juga sudah ada di materi yang pernah saya terangkan. Nah, ini seperti ini hati-hati ya kalau ada atlas dengan penomoran, kemudian nomornya dipisahkan seperti ini. Nah, ini hati-hati. Kalau kemudian atlasnya ini gambar orangnya, ini nomornya saya puter-puter, nah ini ikutan muter nih nanti nomornya ya. Jadi kalau mau benar, terus benar, tidak salah walaupun nomornya diputar, jangan lupa hipotalamusnya ini ditaruh di sini, nomor 1 ini. Itu tadi ya taruh di nomor 2 sini. Jadi jangan dipisahkan seperti ini. Ini rawan akan menjadi salah kalau misalnya pada saat ujian yang dihafalkan nomornya. Gitu ya, 18 ya. Gitu. Oke, lanjut 19, silakan. Adinia. Ini merupakan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi kecuali adrenalin. Oke, jawabannya sudah benar, adrenalin. Jadi kalau mau dirujuk ke PowerPoint yang pernah Ibu jelaskan, hormon yang berkaitan dengan sistem reproduksi, kalau gonadotropin releasing hormone, ada yang paling atas nih, gonadotropin releasing hormone. Fungsinya untuk apa ini, Adinia? Gonadotropin releasing hormone, fungsinya? Merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofise anterior. Oke, kalau follicle stimulating hormone, Merangsang pertumbuhan folikel, spermatogenesis, dan sekresi estrogen. Oke, kalau LH, luteinizing hormone? Merangsang ovulasi, fungsi korpus luteum, sekresi progesteron, estrogen, dan androgen. Oke, kemudian testosteron dan androgen. Nih, androgen? Merangsang dan memelihara pertumbuhan kelenjar seks pelengkap, merangsang pembentukan karakter seks sekunder jantan, pemunculan perilaku seksual jantan, dan berperan dalam proses spermatogenesis. Memiliki efek anabolik. Oke. Oke, jadi yang tidak ada adrenalin ya dari nomor 19. Baik, kalau adrenalin di organ apa? Bukan di reproduksi, dihasilkannya di organ apa? Adrenalin itu. Masih ingat? Adrenalin? Irwanti mungkin? Adrenalin di organ apa? Kalau bukan di reproduksi. Dia dihasilkan di organ apa? Lupa. Adrenalin di ginjal. Gimana cara mengingatnya? Adrenalin itu hormon yang membuat kita merasa seperti apa? Merasa bagaimana? Pernah dengar nggak sponsor yang bunyinya kayak gini? Kita akan menonton film yang dapat memicu adrenalin. Kita akan memainkan game yang dapat memicu adrenalin. Kira-kira adrenalin itu membuat kita merasa bagaimana? Merasa apa itu? Merasa apa? Redek, Iya, betul. Redek, takut, adrenalin. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa redek ya, mau nonton film horor, mau masuk wahana rumah hantu, itu adalah sesuatu yang dapat memicu adrenalin. Biasanya kan gitu ya sponsornya. Karena bisa membuat manusia itu merasa takut, merasa redek. Nah, ketika kita merasa takut, mau redek, mau ujian, contohnya, mau ujian nih, mau ujian praktek, merasa takut, merasa redek. Apa biasanya yang terjadi pada orang yang ketakutan? Ngelihat hantu, wes paling gampang sudah. Di film-film kalau ada orang ketemu pocong, takut, ketemu kuntilanak, ketakutan, nggak bisa lari, biasanya adegannya apa? Sampai bagaimana orangnya? jantung, semaput. Bukan, terkencing-kencing toh? Oh, Ya,
Berarti organ apa? Hormon. Berarti organ apa? Adrenalin diproduksi di mana? Dingin. Di ginjal, betul. Itu cara mengingatnya. Iya, gitu ya. Jadi adrenalin itu memicu rasa takut, memicu rasa dedek, sampai bikin orang bisa terkencing-kencing. Kamu kalau mau ujian takut, bolak-balik pipis, bolak-balik kamar mandi. Benar ya? Iya, Ibu. Iya, berarti adrenalin diproduksinya, hormon adrenalin yang membuat kita merasa takut, bisa merasa takut, itu adalah diproduksi di ginjal. Cara menghafalnya seperti itu ya. Jadi ada narkoba itu yang bikin orang merasa tidak takut. Jadi dia merasa berani banget ya. Ada dulu zaman dulu waktu masih perang dunia itu tentara yang diterjunkan untuk di garda terdepan ya, dia harus melawan peperangan, tidak takut mati. Itu beberapa disuntik oleh hormon yang mematikan adrenalin. Jadi nggak punya rasa takut, rasa dedek itu nggak punya. Itu kalau kita normal pasti kita punya rasa takut, rasa dedek seperti itu. Tapi kalau beberapa hal bisa digunakan seperti itu. Ada beberapa kandungan narkoba itu yang membuat orang itu menjadi rasanya tidak takut. Oke, kita lanjut nomor 20. Siapa sekarang? Adinya ya? Oke, Ibu. Oke, silakan. Sebuah mekanisme yang bekerja pada sistem endokrin di mana terdapat perintah untuk menghambat dan memicu sekresi suatu kelenjar endokrin disebut dengan mekanisme umpan balik. Oke, jawabannya sudah benar ya, mekanisme umpan balik. Sebuah mekanisme yang bekerja pada sistem endokrin di mana terdapat perintah untuk menghambat dan memicu sekresi suatu kelenjar. Jadi ada dua fungsi yang berkebalikan, satunya menghambat, satunya memicu dalam proses yang bersamaan. Nah, itu disebut dengan mekanisme umpan balik ya. Ini contohnya sekresi estradiol atau estrogen akan meningkatkan itu di sini positif pelepasan LH di hipotalamus hipofisis untuk memicu ovulasi, dan di saat yang bersamaan akan FSH akan ditekan. Jadi estrogen ini selain untuk meningkatkan LH, dia harus mengurangi FSH untuk mencegah pematangan ovum di saat yang bersamaan. Contohnya ini. Jadi di satu sisi ada yang diperintah untuk meningkat, di satu sisi ada yang diperintah untuk turun atau ditekan. Ini dinamakan mekanisme umpan balik. Clear ya? 20 ya. Kita ke nomor 21, Irwanti, silakan. Oke. Sistem endokrin bekerja melalui sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Kalau menurut slide saya ini, materi yang sudah saya pernah terangkan ini, sistem endokrin bekerjanya melalui apa? Hormon, Ibu. Hormon. Hormon itu letaknya ada di mana? Bukan tempat produksinya ya. Kalau tempat produksinya iya, dia ada di sistem syaraf, kemudian dia beredarnya ke seluruh tubuh itu ada melalui apa? Kan dia pabriknya ada di susunan saraf pusat, kalau pabriknya pembuatnya. Setelah dia dibuat, kalau dia mau diedarkan, tadi kayak adrenalin letaknya di ginjal, kemudian kalau estrogen, progesteron adanya di reproduksi. Nah, itu dia bisa nyampe ke sana itu melalui apa? Jalan-jalannya melalui apa? Peredaran darah, betul. Ya, begitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Yang B, ya. Ini nomor 21 ini berulang salah nih, mulai dari UAS, Remedi, sampai SP kemarin, masih salah ya. Jadi nomor 21 melalui sistem peredaran darah, bukan melalui sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat adalah pembentukan pertama. Kalau dia nggak ada peredaran darah, ya dia nggak bisa kemana-mana. Cuman ditampung di syaraf pusat aja yang ada di kepala, tapi nggak bekerja. Kalau dia mau bekerja seperti tadi, adrenalin yang ada di ginjal, estrogen, progesteron yang ada di organ reproduksi, pakai apa? Dia dari kepala kok bisa ke organ-organ itu? Otomatis melalui peredaran apa? Darah, Ibu. Oke.
Jelas ya? 21 ya? Ya, Ibu. Oke, lanjut 22. Adinia, silakan. Perhatikan skema mekanisme pembekuan darah jika terjadi luka di tubuh manusia sebagai berikut. Keterangan yang tepat untuk nomor 4 sampai dengan 7 adalah A. Trombokinase, protombin, trombin, terus fibrinogen. Oke, Dodo sudah benar, jawabannya adalah A. Ini juga ada di penjelasan PowerPoint yang pernah saya terangkan. Jadi pada saat terjadi luka, kenapa bisa berdarah? Karena trombosit yang ada di permukaan kulit itu pecah. Apa yang terjadi ketika trombosit pecah? Dia akan mengeluarkan trombokinase. Ya, mengeluarkan trombokinase yang nanti akan berubah menjadi protrombin dengan bantuan ion Ca. Protombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan membentuk fibrinogen. Fibrinogen ini seperti jala-jala halus begitu ya, seperti jaring-jaring begitu yang akan menjadi fibrin dan membuat luka menjadi tertutup. Ini mekanisme yang ada pada saat terjadi perdarahan atau luka. Proses terbukanya luka sampai menjadi tertutup, prosesnya seperti ini. Ada di skema ini. Ini perlu dihafalkan. Jangan lupa kalau ada yang seperti ini, nomor-nomornya kalau di sini dikasih nomor 4 sampai dengan 7. Bisa aja nomornya dibolak-balik ya, tapi kalau keterangannya ini kan nggak mungkin dibolak-balik. Keterangannya pasti akan tetap sama seperti ini. Oke. Lanjut kita ke nomor 23. Irwanti, silahkan. Di bawah ini merupakan fungsi darah kecuali E. Membantu menutup luka oleh keping darah. Oke. Coba fungsi darah. Iya, benar ya, fungsi darah ya. Kalau di slide ini apa fungsi darah? Coba dibaca. Mengangkut zat makanan O2, CO2, hormon, zat metabolisme, dan air ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai kuman penyakit. Dan yang terakhir, stabilitator suhu tubuh. Terus, lagi. Fungsi umum darah sebagai alat transport, sebagai sistem imun atau pertahanan, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan pH, mengedarkan hormon, menutup luka dibantu oleh keping-keping darah. Oke, yang jawaban E ada apa enggak? Ada itu. Ada. Berarti yang harusnya jawabannya nomor 23 apa? 23 ini kita cari jawaban yang apa berarti? Salah, Ibu. Yang salah. Berarti yang salah yang mana? Yang enggak ada. Infeksi berkolaborasi dengan antibiotik. Iya, mencegah infeksi dengan berkolaborasi dengan antibiotik. Gitu ya, jawaban A, B, C, dan E ada semua ya di PowerPoint ya, fungsi darah. Jelas ya, 23 ya. 23 ini berulang salah juga loh. Jawabannya selalu E. Jawaban yang benar adalah D, mencegah infeksi dengan berkolaborasi dengan antibiotik. Oke, Adinia, nomor 24, silakan. Di bawah ini merupakan komposisi getah bening, yaitu terdiri dari 4 macam struktur, kecuali desekresi limfatik. Oke, jadi di sini nomor 24, komposisi getah bening terdiri dari 4 macam, kecuali yang D. Jawaban A, B, C, dan E adalah benar sesuai dengan sesuai dengan ini materi yang ada di slide ini ya. Sistem limfatik terdiri dari 4 macam struktur, yaitu kapiler limfatik, pembuluh limfatik, atau kemudian nomor 3 nodus limfatik, dan 4 ductus limfatik. Yang tidak ada adalah sekresi limfatik. Oke, terakhir Irwanti, silakan 25. Yang tepat untuk sistem limfatik adalah mencegah infeksi dan pengangkutan lipid. Oke, nomor 25 benar A. Jawaban B, C, dan D, E benar ya, sesuai dengan slide yang saya tunjukkan. Nomor 25 ini udah benar semua sih. Tugasnya membaca sih kalau yang kayak gini, fungsi, kemudian komposisi. Kalau slide-nya pernah dibaca pasti bisa menjawab. Oke, selesai. 25 nomor. Apa kesulitannya ketika UAS
remedi, sampai menjumpai SP, kesulitannya apa? Sehingga nilainya menjadi kemarin sempat menjadi jelek, pada saat SP udah bagus ini, udah bisa jadi 80. Kesulitannya ada di mana? Ada di Kadang kadang apa? kadang kan seumpamanya UAS tuh udah jawab ini terus mau jawab itu lagi, kadang apa salah apa enggak gitu Ibu jadinya. Pas Iya, remedi kadang karena yang salah. bertanyanya pada Google ya. Coba Iya. bertanyanya lewat PowerPoint materi Ibu, pasti nggak salah. Karena tadi Ibu tunjukkan ya gitu. Jadi saya fair di sini, saya tidak akan mengeluarkan soal yang belum pernah diajarkan gitu. Pasti soal itu adalah soal yang sudah pernah saya ajarkan. Gitu ya, kira-kira ya. Iya, Ibu. Apakah ada kesulitan ini waktunya kurang pada saat ujian? Iya, Ibu. Kadang kalau udah kehabisan waktu Ngawur. itu Ibu ya. Daripada gak keisi gitu mesti pikirannya Ibu. Kalau Adinia, kesulitannya apa? Ragu, Bu. Ragu. Kalau misal apa itu namanya? Kan kalau pas ujian itu kan itu Bu, online. Online. Iya. Kan ada waktunya Bu. Jadi kalau udah kepepet gitu ngarang Bu. Ngarang, oke. Oke, berarti mungkin ini juga kali ya, baca PowerPoint-nya kurang lengkap, mungkin ada beberapa yang terlewat tidak dibaca, sehingga ini jawabannya di mana, bingung mau carinya kemana. Sebenarnya kan kalau mencari di PowerPoint, tidak mencari satu persatu slide, misalnya kayak tadi, kalau katakanlah slide-nya itu tentang sistem pencernaan, kan ada ya slide tentang sistem pencernaan udah satu slide. Daripada mencari di Google, mencari keyword-nya di PowerPoint bisa. Tanpa harus mencari satu persatu, bisa caranya? Iya. Pakai apa? Caranya gimana? Caranya apa, Bu? Caranya ini, bentar, saya tunjukin deh. Contohnya kayak gini ya. Ini kan PowerPoint. Misalnya katakanlah, karena ini PowerPoint-nya PowerPoint udah materi campuran ya. Katakanlah ini, kalau saya menerangkan kan pasti satu PowerPoint itu satu bab ya. Pencernaan aja, perkemian aja. Nah kalau misalnya katakanlah kayak tadi waktu menjawab soal nomor nomor 6 misalnya, yang sering salah tadi. Filtrasi darah terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor, kan bingung mau jawab, mau cari di Google, ya apa caranya. Nah ini, bentar saya tunjukkan. Sorry. Nah ini, kalau kita buka PowerPoint seperti ini bisa kalau pakai laptop ya, pakai Ctrl F. Nah, di sini di pojok ini akan muncul kursor kedip-kedip begini. Kalian bisa ketikkan keywordnya, misal kayak nomor 6 tadi, filtrasi. Ketik aja di sini, filtrasi. Kemudian di enter. Maka PowerPoint akan langsung menuju kepada slide yang mana ada kata-kata filtrasi. Nih, dia langsung loncat ke slide nomor 7. Gitu ya. Jadi langsung akan ketemu. Ini sama sebenarnya dengan daripada mencari di Google gitu loh maksud saya. Kamu ketik misalnya di Google, proses filtrasi terjadi daripada Google-nya salah. Terbukti kan UAS sama remedi hasilnya jelek ya. Karena mungkin banyak yang, saya mau cari di Google deh. Daripada mencari di Google, mending cari di PowerPoint, tapi mencarinya kan nggak ngurut begini loh. Slide 1 dibaca, slide 2 dibaca, ya habis waktunya kan. Kita kan tadi berbicara waktunya cuma sedikit gitu. Gimana? Oh, nomor 6 ini pertanyaan tentang organ perkemihan. Saya buka PowerPoint-nya Bu Dini yang perkemihan. Udah ketemu PowerPoint-nya. Ketikkan ini tadi,
yang saya kasih contoh ini tadi. Di pojok kanan atas ini ya ada seperti ini, atau tadi Ctrl F. Nah, akan ada di sini, ketik filtrasi, enter. Nah, langsung loncat dia, langsung mencari sendiri. Itu maksud saya, cara mencarinya. Itu bisa menghemat waktu dan bisa memberikan petunjuk yang lebih benar daripada mencari di Google. Itu lewat laptop sih, kalau HP kayaknya nggak bisa. Kalau HP harus PowerPoint lewat laptop. Gitu. Itu ya. Nanti kalau ada ujian lagi, sebisanya merujuk melalui PowerPoint milik dosen, jangan melalui Google. Karena Google kadang menjerumuskan. Gitu? Oke, Bu. Adinia sama Irwanti ada SP lagi selain Anfis? Anfis aja. Nggak ada ya, Anfis aja ya. Oke, baik. Nilai Anfisnya alhamdulillah udah bagus, sudah 80. Hari ini dengan penjelasan ini semoga juga bisa menambah lebih jelas, lebih clear lagi, termasuk tekniknya, cara belajar melalui PowerPoint, kalau ada ujian bagaimana. Nanti semester selanjutnya nggak ada SP lagi ya, cukup sampai UAS saja ya. Belajar lagi, tetap semangat, nggak boleh putus asa. Gitu? Jelas untuk pagi ini? Jelas, Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari 1 jam ini bermanfaat. Ke depan semoga lebih giat lagi belajarnya dan nggak ikut SP lagi. Gitu ya? Oke, baik. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.